para calon pemimpin kita ke depan, sehingga negara kita bisa maju, kemudian menjadi negara besar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045 yang akan datang. Nah, tetapi kelemahannya Ganjar ini adalah tidak begitu dikenal di Jawa Barat. Sehingga apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Pak Ganjar ini, kiranya PDI Perjuangan itu harus mendekati tokoh-tokoh NU di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat, Sumatera, dan Lombok. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Kalau the last minute nantinya Pak Ganjar sudah elektabilitasnya di Jawa Barat menaik pesat bisa sampai 30-40%, tentunya dengan mencari wapresnya yang cukup elektabilitas cukup tinggi seperti itu. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy tentunya. Nah, pada hari ini kita tetap akan ngobrol-ngobrol di channel Mister Puisi. Nah, tentu saja pada hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang politik nih teman-teman. Nah, kalau pada hari ini saya mau bahas tentang organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Siapa sih yang nggak kenal NU? Siapa sih yang nggak tahu NU? Ya kan? Nah, saya sempat mengutip bahwa Ketua DPP PDIP Ahmad Basrah itu menyatakan partai tidak akan menarik NU ke dalam pusaran politik Pilpres tahun 2024. Nah, kira-kira ini tuh saya tertarik gitu ingin membahas kalau partai PDIP ini apakah bisa menang pemilu dengan cara mendekati tokoh-tokoh NU. Nah, tentu saja kita akan bahas persoalan ini bersama bukan lagi siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini, Mister Puisi? Kabarnya baik. Kalau berbicara mengenai politik, iya, selalu membuat kita panas. Betul. Walaupun hujan, darah tetap mengalir panas. Waduh. Bila apa yang kita jagokan nantinya terus mengalami penurunan elektabilitas. Ya. Tentunya dalam membahas perpolitikan di channel Mister Puisi, udah jelas channel ini tidak memihak siapa-siapa. Ya. Harus berjalan lurus ke depan, tidak boleh memihak kiri, tidak boleh memihak kanan. Ya. Karena kita ingin membuat sebuah channel yang netral, betul, demokratis, betul, dan tidak saling mencari kesalahan-kesalahan. Justru kita mengulas, menganalisa, memperhatikan hal-hal yang terjadi di perpolitikan negeri kita yang sangat panas ini, sehingga nantinya para pemirsa sekalian dapat pembelajaran yang positif kemana sih arah dan tujuan daripada para calon pemimpin kita ke depan, sehingga negara kita bisa maju, kemudian menjadi negara besar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045 yang akan datang. Waduh, luar biasa para pemirsa sambutan dari Mister Puisi ini. Saya juga berharap negara kita menjadi negara yang paling maju nanti ya Mister Puisi. Mungkin keempat atau kelima mungkin nanti Mister Puisi ya. Nah, kalau kita bahas pemilu, ini kan kemarin dapat selentingan nih. Kalau PDIP itu bisa dengan merangkul NU, tokoh-tokoh NU itu bisa gampang memenangkan pemilu. Menurut Mister Puisi sendiri, seperti apa itu Mister Puisi? Ya, seperti yang kita ketahui, ya, NU ini adalah sangat mayoritas di negeri yang kita cintai ini. Tanpa NU ini, negara kita justru akan akan sulit kita mempertahankan. Artinya justru NU inilah yang mampu membuat persatuan bangsa Indonesia yang sampai sekarang utuh. Betul. Itu yang sebetulnya yang dibutuhkan oleh partai politik yang apabila ingin memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Makanya barometer daripada
calon presiden ini, barometernya untuk memenangkan sebuah pemilihan presiden 2024, kiranya harus mendekati tokoh-tokoh NU yang berpengaruh. Nah, apabila PDIP itu sendiri mau menang, seharusnya memang harus mendekati tokoh-tokoh NU di seluruh Indonesia. Betul. Ya, sudah kita tahu juga bahwa calon dari PDIP itu adalah Ganjar Pranowo, di mana istrinya juga, keluarga istrinya juga mempunyai pesantren juga di Jawa Tengah. Tentunya walaupun PDI Perjuangan itu adalah partai yang nasionalis, tetapi tokoh-tokohnya, kemudian calon presidennya juga Ganjar Pranowo itu juga seorang yang cukup agamis. Nah, itu tidak cukup untuk memenangkan PDI Perjuangan. Karena Pak Ganjar itu sepertinya sangat kuat di Jawa Tengah, karena beliau itu adalah Gubernur Jawa Tengah. Betul. Kemudian di Jawa Timur juga cukup dekat dengan Pak Ganjar, karena keluarga Pak Ganjar juga merupakan keluarga pesantren juga, maka kedekatan dengan NU juga di Jawa Timur cukup baik. Nah, tetapi kelemahannya Ganjar ini adalah tidak begitu dikenal di Jawa Barat. Sehingga apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Pak Ganjar ini, kiranya PDI Perjuangan itu harus mendekati tokoh-tokoh NU di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat, Sumatera, dan Lombok. Oke, berarti bukan hanya untuk di Jawa Timur dan Jawa Tengah aja, Mr. Puisi ya? Ya, karena untuk memenangkan Pilpres 2024 ini, minimal calon presiden itu mempunyai suara minimal 40% di Jawa Barat. Seperti yang suara yang dimiliki oleh Pak Jokowi Ya. 2019, 40%. Betul. Kalau Pak Ganjar di bawah 40%, yang konon katanya baru 13%, untuk memenangkan pemilu yang akan datang ini cukup berat. Cukup berat. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah Pak Ganjar dan tim suksesnya harus mendekati tokoh-tokoh NU di seluruh Ya. negeri ini. Ya, mungkin bukan tokoh-tokoh NU saja, mungkin tokoh-tokoh Muhammadiyah juga harus didekati, tokoh NU dan tokoh-tokoh agama lainnya, baru bisa memenangkan Pilpres 2024. Oke, Mr. Puisi. Nah, kalau untuk kita bahas nih, untuk Pilpres tahun 2024, untuk Bapak Ganjar sendiri ini kan sampai sekarang belum menentukan, Mr. Puisi, siapa calon wakil presiden yang akan diusungnya dia nanti di tahun 2024. Nah, kira-kira calon wakil presiden siapa yang bisa diusung Bapak Ganjar yang bisa membantu Bapak Ganjar sendiri untuk mendekati para tokoh-tokoh NU tersebut, Mr. Puisi? PDI Perjuangan sekarang sudah ada satu partai yang ada di parlemen sudah berkoalisi, yaitu P3. Oke. Di mana P3 itu udah jelas-jelas mengusung, menginginkan Pak Sandi Uno untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Nah, ini merupakan calon kuat juga untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tentunya PDI akan berhitung-hitung juga. Mungkin nggak Pak Ganjar itu bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan Sandi Uno sebagai cawapresnya? Bagaimana kekuatan elektoral Pak Sandi Uno di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan Sulawesi? Itu harus dianalisa secara jernih, secara akurat. Dan mungkinkah Pak Sandi Uno, melalui Pak Sandi Uno dengan P3-nya ini bisa mendekati tokoh-tokoh NU di seluruh Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa P3 itu didirikan dulu pada awalnya oleh tokoh-tokoh NU. Betul. Di seluruh Indonesia. Tentunya tokoh-tokoh itu masih ada di P3. Walaupun sekarang elektoralnya P3 sendiri agak itu turun kan ya, Mr. Puisi, sangat rendah. Iya. Justru dengan ditariknya Sandi Uno,
sekarang sudah mulai Naik menanjak. lagi. P3 itu suaranya kemungkinan juga akan masuk juga di parlemen. Wah. Nah kalau tidak ada tokoh seperti Sandi Uno kemungkinan akan tidak masuk di parlemen. Bisa dikalahkan oleh PSI, bisa dikalahkan oleh Perindo. Betul. Nah itu menyebabkan bahwa tokoh politik seperti Sandi Uno ini sangat dibutuhkan untuk Pak Ganjar untuk membantu mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh ulama NU dan melalui P3. Nah, tapi kan masih belum bisa dibuktikan hal itu. Ya. Masih perlu dianalisa. Betul. Kemungkinan the last minute sekali baru Ibu Mega akan menentukan siapa cawapresnya. Ya. Karena ada juga tokoh-tokoh muda seperti Pak Erick Thohir juga. Betul. Ini cukup potensial Ya. juga bisa membantu PDI untuk mendekatkan ke tokoh-tokoh NU di Jawa Timur. Karena Pak Erick Thohir sekarang itu kan aktif di Banser Jawa Timur misalnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Kalau the last minute nantinya Pak Ganjar sudah elektabilitasnya di Jawa Barat menaik pesat bisa sampai 30-40%, tentunya dengan mencari cawapresnya yang cukup elektabilitas cukup tinggi seperti Sandi Uno ataupun Erick Thohir memungkinkan untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Berarti kalau bisa disimpulkan saat ini PDIP membutuhkan sekitar harus 40% ya Mr. Puisi untuk bisa memenangkan untuk Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Jadi Ya. membutuhkan elektabilitas sekitar 40% Jawa Barat untuk memenangkan Pilpres tahun 2024 Mr. Puisi ya. Dan saat ini masih sekitar 30-an ya Mr. Puisi ya. Nah, Pak Ganjar sangat rendah di sana. Mungkin hanya 13%. Waduh, jadi bisa sangat berat usaha Pak Ganjar untuk ke Jawa Barat itu nantinya cukup berat. Waduh, berarti ini harus benar-benar dipikirkan Mr. Puisi ya. Gimana cara mencari calon wakil presiden yang bisa mengangkat elektabilitas tersebut ya Mr. Puisi ya. Ya, makanya kalau bisa mendekati Golkar, kemudian Golkar masuk PDI, Betul. di mana Pak Erlangga mengikhlaskan diri sebagai kadernya untuk menjadi cawapresnya seperti Ridwan Kamil, wah itu nggak perlu lagi Pak Ganjar kampanye ke Jawa Barat, ke Banten, ya di mana Pak? Yang sangat menentukan kemenangan presiden yang 2024 ini, yaitu Jawa Barat merupakan pemilihan terbesar di negeri ini. Betul. Jawa Barat pertama paling besar, yang kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Timur, keempat Sumatera. Nah, itu harus dikuasai. Ya. Nah, kalau Pak Ridwan Kamil sudah ada di PDI Perjuangan, ya nggak usah capek-capek. Pak Ridwan Kamil aja kampanye di sana, kemudian Pak Ganjar konsentrasi Di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur, Sumatera, menang. Betul. Jangan lupa bahwa kalau Pak Prabowo itu kan sangat kuat di Jawa Barat. Betul. Nah, Sumatera juga kuat loh. nah itu Mr. Kemudian Puisi. Lombok sangat kuat. Nah, sekarang Pak Prabowo kan tinggal cari tokoh-tokoh yang ada di Betul. Jawa Timur. Iya. Ya, yang akan mencari tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Timur. Siapa dia? Ya, kemungkinan juga Erick Thohir gitu loh. Nah itu. Nah, sekarang siapa sih kingmaker di negeri ini? Itu sebetulnya kita menunggu bandul politik kingmaker kita, Bapak Jokowi. Nah itu. Nah itu di mana pun juga ya semua kan harus mendapat restu dari presiden yang sukses. Betul. Kalau presidennya elektabilitasnya rendah, ratingnya rendah, ya tidak berpengaruh. Iya, Tetapi kenyataannya sekarang Pak Jokowi approval rating itu masih 82%. Wah. Apalagi dengan berita hilirisasi Ya, nikel ini sampai luar negeri mencak-mencak tidak menginginkan ada hilirisasi. Betapa luar biasa program Pak Jokowi ini yang telah dicanangkan untuk menjadikan negara Indonesia maju di dunia ini dengan hilirisasi, bukan untuk nikel saja, boksit dan lain-lain. Iya, betul. Nah, apalagi Freeport sendiri sudah milik Indonesia 51%. Betapa besar
Ya nanti kita akan juga akan ulas mengenai hilirisasi mengenai nikel ini. Kemudian IMF katanya sewot, katanya IMF cawe-cawe mengenai hilirisasi. Nah, segera kita akan bahas mengenai hilirisasi nikel di Indonesia. Oke, baik teman-teman, tadi udah dijelaskan oleh Mr. Puisi bahwa memang peranan Jokowi itu sangat besar di Indonesia saat ini, dan kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa mengawal itu atau meneruskan ya Mr. Puisi ya, karena perjuangannya besar dari hilirisasi nikel dan lain-lain. Freeport pun sekarang udah menjadi milik Indonesia untuk beberapa persennya, Mr. Puisi 51 ya Mr. Puisi. Mayoritas sekarang Indonesia udah memiliki Freeport, di mana udah bertahun-tahun Freeport ini milik luar ya Mr. Puisi ya. Nah ini luar biasa sekali, dan nanti untuk hal-hal seperti ini, untuk Freeport, hilirisasi dan lain-lain akan kita bahas di channel-channel berikutnya yang tentu harus ditunggu oleh para pemirsa ini. Nah Mr. Puisi, kalau kita bahas lagi nih tentang tadi gimana kalau PDIP ini mendekatkan diri dengan NU. Nah, otomatis kan tadi itu harus istilahnya peran-peran orang-orang yang ada di Jawa Barat dan di Sumatera ya Mr. Puisi ya, untuk yang bisa menguatkan untuk Bapak Ganjar sendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti ini gimana dengan partai-partai seperti Bapak Prabowo dan Bapak Anies, Mr. Puisi? Kalau Pak Anies itu memang lumayan kuat di Jawa Barat, tapi masih di bawah Pak Prabowo ya. Ya kalau ini perlu mungkin Pak Anies sendiri akan mendekatkan diri ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Demikian juga Pak Prabowo. Jawa Timur, Jawa Tengah harus dikuasai. Betul. Kalau tidak, sulit juga untuk menangkan Pilpres 2024. Ya, berarti intinya para pemirsa, semua calon presiden kita ini memiliki PR masing-masing Mr. Puisi ya. Kalau untuk Pak Ganjar mendekatkan untuk wilayah Jawa Barat dan Sumatera, Bapak Prabowo Jawa Tengah dan Jawa Timur, begitu pula dengan Bapak Anies ya Mr. Puisi ya. Nah, dan jangan lupa tadi udah disebutkan oleh Mr. Puisi akan dibahas tentang hilirisasi nikel yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Indonesia, dan tunggu channel-channel berikutnya. Tentu saja jangan lupa selalu dukung channel Mr. Puisi dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, dadah.